Februari adalah bulan yang identik dengan kasih sayang. Tapi pernahkah kita memikirkan, dengan apakah kasih sayang itu diimplementasikan? Ya, jawabannya adalah hanya bisa terjadi lewat hubungan. Tanpa ada hubungan, mana bisa kita merasakan kasih sayang dan membuktikannya? Tapi kita tidak pernah memikirkan dengan dalam apa itu kasih. Terlalu sering kita dengar kata itu, sampai kita pun berpikir pendek tentangnya. Cara jalani kasih ya kalau nggak dengan pacaran, ya bergaul dengan teman yang cocok. Pemikiran kita biasa sependek itu kan? Tapi kali ini, mau nggak sih kita memikirkan ulang definisi kita dalam menghidupi kasih sayang? Ketika kita bertemu dengan seseorang, apa sih yang kamu cari? Koneksi, chemistry, kecocokan. Tapi masa hanya itu saja? Apakah cuma karena kita suka lagu dan warna yang sama, artinya kita jodoh? Apakah hanya karena kita suka film yang sama, artinya kita ditakdirkan untuk satu dunia selamanya? Coba diingat semua pertemuan yang terjadi di dalam hidup kita. Ingatlah nama dan wajah dari mereka-mereka yang ada di hidupmu dan memberikan makna. Ada dari mereka yang pernah membuat jiwamu terasa terbakar. Ada yang pernah menatap matamu dan membuatmu merasa dipahami. Ada mereka-mereka yang pernah memberikanmu kekuatan ketika kamu membutuhkannya. Tapi ada yang kehadirannya cepat dan berlalunya tak kelihatan. Mereka yang pernah menandakan luka, bahkan menggores pelajaran berharga. Ada dari mereka yang masih mewarnai harimu. Ada dari mereka yang sudah menjalani kehidupan masing-masing. Ada atau tidak ada lagi di hidupmu, mereka adalah orang-orang yang telah menjadikanmu yang hari ini. Bulan ini, kita akan masuk lebih dalam. Valentine kali ini gak akan sama dengan yang sebelumnya. Hubungan itu tidak sekedar chemistry, tidak sekedar cocok, but there must be meaning and understandings. Bukan sekedar gombalan untuk bermanja, tapi untuk memberikan makna lewat kenangan, menoreh nilai kehidupan yang akan menjadi pegangan. Jadi, adakah makna dari setiap pertemuan dalam hidup kita? You cannot see it, but when it's there, you'll know it. It was so lonely. I did not understand the meaning. Then, I met you. Welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau jaga hadirat Tuhan, jangan main HP. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah ibadah jangan lupa ikut circle ya. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth. Sama-sama kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Nama terdahsyat di atas segala nama. Come on. Bersama kita nyanyikan. Langit adalah tatamu Tuhan. Dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah.
Tuhan kita. Andy Siut masih semangat memuji Tuhan, amin. Come on. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Bersama menyatakan. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now burst into the cloud, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. Come on, this is living now. This is living now. You lead the way, God. You lead the way, God, you're right beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This perfect created, I choose. See the sun now burst into the cloud, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. Come on, and it's you. This is living now. This is living now. You take me higher. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. See the sun now burst into the cloud, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. See the sun now burst into the cloud, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. Come on, this is living now. Oh, 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 oh. This is living now. You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Haleluya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was prayed
Kami nikmati kasih-Mu Tuhan, yang selalu mengalir dalam hidup kami. Bersama kita nyanyikan. Thou could not hold you, the felt or before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. Oh, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Kami menyembah nama-Mu Tuhan, karena hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Thank you, Jesus. We worship you, hallelujah. Oh, you're the name above all names, Jesus. We sing for you, Lord. Hallelujah to Jesus, we sing for you, What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh end this youth online service. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Engkau bertata atas firman Tuhan hari ini, dan biar apa yang akan disampaikan itu boleh kami dapatkan, kami tangkap, dan boleh mengubah cara pandang kita, dan boleh mengubah kehidupan kita. Kami mau sambut firman Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom and this youth. Senang sekali kalau hari ini bisa ngobrol santai dengan saudara semua kembali. Dan hari ini udah bulan Desember lagi. Desember lagi. Kebanyakan Natal ya. Bulan Februari lagi. Di mana itu adalah bulan kasih ya.
kemarin Valentine's Day. Buat yang Joms, ya Joms, buat yang sudah punya pacar, saya percaya nggak tahu kalian nongkrong atau enggak, cuman dianjurkan untuk long distance. Dan hari ini the topic is let's keep in touch. Dan ngomongin let's keep in touch, buat orang-orang kalian semua yang mendengarkan dan menonton Korean drama, tahu kan ini Jong. Nah, ternyata Jong ini punya meaning yaitu deeper connection, ya, deeper connection. Jadi kita semua kadang-kadang dalam memiliki hubungan dengan pasangan kita, mencari pacar atau dalam hubungan kita tuh cuman scratch the surface, cuman di permukaan aja. Tetapi hari ini kita mau belajar kalau hubungan itu bukan cuman surface, tetapi it has deeper meaning. Jadi kita mau belajar Jong hari ini yang memiliki arti hubungan yang lebih dalam. Dan hari ini kita ada tamu nih guys. Dan tamunya ini adalah orang yang sangat gue hargain, yang sangat gue respect, karena dia memiliki hati yang luar biasa banget. Dan dia adalah Alwin Fajar. Nah, Alwin ini Halo guys, semua. ya, dan Alwin ini guys, dia adalah circle leader di NDC Youth. Dia adalah circle facilitator. Dan dia adalah pakar cinta sepertinya guys ya. Galak gak ya? Kita masih belajar semua Win ya. Iya dong. Nah, kita akan Terus belajar sama Alwin hari ini guys. Dan sebelum nanti Alwin ngomong, kita akan dapat dagingnya dari Alwin semua. Gue akan memperjelas dulu hari ini. Kalau mau bicara tentang kasih, kita itu bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita merasakan kasih itu dari Tuhan, baru kita bisa spread the love to another. Ya, ketika kita udah mengalami kasih Tuhan, baru kita bisa kasih itu ke orang tua kita, ke teman-teman kita, ke saudara kita, dan itu termasuk kepada pasangan kita. Dan hari ini firman Tuhan akan aku mulai di Yohanes 15 ayat 12. Dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi seperti Yesus telah mengasihi kita harus mengasihi orang lain, dan termasuk pasangan kita, karena konteksnya hari ini adalah pasangan. Dan berbicara mengenai Jong tadi, deeper connection, mungkin Alwin, selain lu memperkenalkan diri, boleh nggak Win ngobrol-ngobrol santai tentang deeper connection ini? Perkenalkan diri dulu Win. Yes, thank you Jay kesempatannya. Ya, nama gue Alwin. Gue pelayanan di NDC Youth. Yes. Bersama Jeremy Jason, ada Yes. Noni, Melody, Wewe yang minggu lalu, Bapak Firman sebagai circle leader dan circle facilitator ya. Gunners for life. Itu rahasia umum Jay. Kita Gunners ya. Win, punya pacar Win? Ya. Wah, puji Tuhan. Puji Sudah. Tuhan. Puji Tuhan sudah punya. Oke, mantap. Udah berapa tahun, Bro, sama pacarmu ini? Tahun ini jalan 4. 4 tahun. 4 tahun. Luar biasa banget. Nah, guys, Lumayan ya. 4 tahun itu kita udah bisa belajar banyak nih guys sama Koko Alwin, karena pasti ada jatuh bangun. Jadi hari ini guys, tentang deeper connection tentang Jong tadi, kita mau belajar nih sama seorang yang namanya Alwin. Jadi Win, boleh nggak Win? Kayak pendahuluan lu dong tentang gimana hubungan lu dan sebagainya tentang Jong hari ini deeper connection. Iya. Thank you, Jay. Thank you. Ya. Gue puji Tuhan dipercayakan di NDC Youth ya. Kurang lebih 7-8 tahun yang lalu gue pelayanan. Jadi sampai sekarang dan sampai kapanpun terus belajar. Yes. Dan khususnya tema bulan ini tuh bagus banget nih. Tentang menjalin hubungan dengan seseorang ya. Baik itu pacar, baik itu juga sahabat, khususnya keluarga, gimana kita bisa saling mengasihi. Walaupun kita mungkin di antara kita nggak dikasihi, tapi Tuhan tadi ayatnya bagus banget tuh. Kita harus mengasihi sebab Tuhan adalah kasih. Ya, jadi hari ini kita belajar, J. Berdasarkan pengalaman juga kita sharing-sharing aja ya, berdasarkan pengalaman bahwa kebanyakan dari teman-teman dulu gue muda, sekarang juga masih muda. Hubungan yang deep itu tuh biasanya kita anggapan paradigma kita tuh pas hubungan yang lagi baik-baik aja. Kita bisa ngomong yang baik-baik, yang romantis, kita lagi bisa ngomong di bioskop, di makan malam yang kemarin 14 Februari itu, kita deep talk gitu, mau kemana nih habis ini, rencana kita ke depan gimana, ya kan. Terus juga kita bisa bangun hubungan pas lagi di peak-peaknya tuh, ya. Tapi kalau lagi berantemnya, kita lagi
cekcok, nggak satu pemikiran, itu bukan namanya deep. Itu namanya lagi marahan, itu lagi nggak satu line gitu ya, nggak satu jalur lah gitu. Tapi nggak juga loh, sebenarnya di dalam kita berhubungan itu pasti ada pasang surut ya, benar ya, Je? Benar. Jadi juga sering merasakan ada naik dan turunnya. Ya, pasti. Tetapi di dalam turun itu juga kita bisa membangun hubungan kita kalau kita menggantungkan hubungan kita di dalam Tuhan juga. Nah, kita bisa belajar nanti ya. Ada 2 poin di sini. Yeah. Jadi bagaimana nih kita mau sama-sama belajar? Yeah. Gua masih belajar, JJ masih belajar, dan kita sama-sama belajar nih. Bagaimana kita bisa mengalami Jeong? Gue baru tahu Jeong itu kayak gini, J. Yeah. Tangannya. Dulu namanya Chen, ini gue taunya Chen duit. Atau relationship di dalam pasangan kita nih. Bagaimana sih kita bisa mengalami hubungan yang dalam? Iya. Hari makin hari gitu ya, bulan makin bulan lebih serius lagi. Jadi poin pertama kita bisa catat sama-sama bahwa hubungan yang berkoneksi itu yang sejati itu harus dibangun dengan usaha dan secara sengaja. Gue ulangin sekali lagi ya, koneksi sejati atau hubungan yang sejati harus dibangun dengan usaha dan secara sengaja. Nah, ini bagus banget, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Tidak ada contoh yang terbaik ya, yaitu Allah kita. Tuhan Yesus tuh benar-benar dengan sengaja atau dengan kepleset aja jatuh ke dunia. Enggak kan? Enggak. Pasti dengan sengaja ya. Kita bisa baca Yohanes 3 ayat 16, kesukaan kita nih ayatnya. Dia membuktikan kasihnya kepada kita bahwa dia nggak main-main. Dia datang ke dunia untuk mencari kita. Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi garis bawahi, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi secara sengaja dia memberikan anak satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, kepada kita semua, ya kepada dunia, artinya gua, JJ dan semuanya itu untuk membuktikan kasihnya. Dan garis bawahi kata ini, dia berinisiatif, dia punya usaha yang besar untuk memberikan anak yang tunggal, untuk memberikan kepada kita semua. Begitu juga di dalam hubungan kita tuh, J. Jadi banyak hubungan kita tuh kenapa nggak langgeng gitu, baik sama orang tua, pasangan dan sahabat dan lain-lain tuh, karena kita nggak punya inisiatif, kita nggak secara sengaja melakukannya. Contoh, karena ini kan bulan Februari, gue kasih contoh yang real di dalam hidup gue juga nih. Nah, karena kita sebagai cowok ya, kebanyakan ego kita tuh lebih tinggi daripada perasaan. Ya. Karena kita mengutamakan logika kan. Oh, gue yang bener kok. Kenapa gue yang harus minta maaf kan? Ego kita tinggi banget, bener nggak, Ji? Iya, bener banget. Susah ya untuk ngomong sorry ya. Susah banget, susah. Apalagi ya ngomong sorry mungkin gampang, tetapi kelihatan yang tulus mana, yang enggak mana ya. Orang juga bisa nilai. Gitu. Jadi menurun ego kita pas lagi kita merasa benar itu yang salah, itu yang susah. Tapi pas kita lagi merasa salah juga kita juga ego juga gengsi dan lain-lain kan. Tapi kita mau nggak belajar seperti Tuhan Yesus tuh. Di Yohanes 3:16 tuh contoh yang terbaik yang kita bisa belajar. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa, walaupun kita belum benar, ya kan? Kita belum benar, kita belum suci, belum kudus dan lain-lain. Dia masih mau untuk menyelamatkan kita loh. Nah, gitu juga kita bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa ketika dia masih belum benar nih, dia belum minta maaf sekalipun, kita mau nggak berinisiatif untuk minta maaf. Itu pengalaman tuh, J. Baik. Ya mungkin kurang lebih gue bocorin sedikit ya. Nah, banyak hal nih yang bisa kita pelajari di sini nih. Bahwa kenapa gue bingung nih? Gue bingung pas awal-awal pacaran. BTW ini juga rahasia kita berdua dan teman-teman yang di sini. Jadi gue belum pernah menjalin hubungan nih, dengan siapapun.
Jadi Oh, ini baru jadi pertama kali. jadi Hmm. pacar Yu yang sekarang ini tuh pacar pertama? Ya, dan terakhir doakan. Oh, oke oke oke. Tujuannya harus ke situ dong ya. Iya iya. Nah, Nah, itu tuh susah banget, gue belum pernah punya pengalaman kan, gue juga masih punya ego tinggi. mhm. Tetapi kita awal-awal tahun itu bingung, kenapa banyak banget cekcok dan lain sebagainya nih. Tetapi puji Tuhan, kita tadi kan pertama kita berinisiatif ya, Jay ya. Mhm. Gimana sih kita bisa punya koneksi sejati, harus kita dulu yang mulai berinisiatif, mau cowok atau mau cewek. Tapi puji Tuhan, pasangan gue ini nih dikasih hikmat nih sama Tuhan nih. Jadi dia pelajari bahasa kasihnya nih, Jay. Jadi yang Oh, awal-awal banyak ribut dan lain sebagainya, karena juga gua nggak ada pengalaman, mungkin dia juga nggak ada pengalaman kan, kita nggak pernah ada sekolah pacaran kan nggak ada ya. nggak ada. Sekolah diajarin murid yang baik kan, bukan pacar yang baik. Nah itu Mhm. dia cari-cari di web atau di aplikasi, gue lupa, Mhm. dia pelajarin bahasa kasih. Ternyata gue Oh, belajar di situ. oke oke. Ada 5 J, Oh bahasa jadi kasih. jadi untuk berinisiatif dan usahakan untuk deeper connection gitu ya, itu harus ada Ya. usaha dan usahanya salah satu caranya adalah mempelajari bahasa kasih pasangan kita ya? Iya, benar-benar. Oke. Apa aja Benar. Win, bahasa kasihnya tuh Win kira-kira? Pelajari bahasa kasih itu sangat penting tuh. Ini buat Oke. tips kita juga nih, Je. Iya, Yang iya, aplikasi yang iya. gue merasa kita sudah lakukan dan bekerja Coba Win, dan apa aja Win tuh bahasa kasihnya Win? berhasil. Pertama tuh words of affirmation atau Wah, kata-kata yang menguatkan. oke oke Yang kedua quality time. Yang oke. ketiga receiving gifts Oke. ya, atau pemberian, kasih pemberian. Yang keempat physical touch. Yang kelima act of service. Oke. Oh, Nah itu dan puji Tuhan aja ya. pas udah kita sama-sama isi, puji Tuhannya yang paling utama itu quality time. Oh, lu berdua sama ya bahasa kasihnya ya? Sama. Oh, oke oke oke. Itu kenapa gue bilang puji Tuhannya, kalau yang pertamanya itu atau kedua itu physical touch, wah itu harus ditolak dalam nama Tuhan Yesus cepat-cepat tuh. Karena belum waktunya kan, Ji, di dalam pernikahan tuh. Iya. Jadi puji Tuhan juga physical touch-nya itu di angka terakhir. Nah, jadi gue tahunya tuh nonton di drama-drama Korea tuh, Ji. Ya kan? Drama Korea atau drama barat ya. Itu dikasih gifts baru dia bisa sayang sama kita ya kan, atau tatapan pandangan pertama, atau dikasih kata-kata yang rayu, penguatan dan lain-lain lah gitu ya. Karena gue juga circle leader kan, jadi suka kasih penguatan dan lain-lain. Ternyata dia butuhkan quality time sama kayak gue. Jadi kita bisa belajar ya. Tadi yang kelima hal itu tuh. Nah, Oke. itu berdampak sangat luar biasa, Ji. Ketika ada inisiatif, nggak hanya gue, tetapi dia juga inisiatif, itu akan membuat hubungan kita lebih jong, lebih dalam. Oke, Win. Jadi yang gue tangkap dari poin pertama lo ini, Win ya. Jadi yang dimaksud dengan usaha dan inisiatif itu adalah harus usaha dan sengaja itu artinya kita harus mengusahakan untuk mengerti pasangan kita. Untuk cowok-cowok khususnya, turunin ego kita. Kalau cewek-cewek yang ego tinggi juga turunin ego kita. Dan salah satu cara supaya kita bisa mengalami deeper relationship atau di dalam itu adalah kita mempelajari bahasa kasih ya. Ya. Benar. Kita harus mengusahakan deeper relationship dengan cara kita harus pelajarin bahasa kasihnya pasangan kita. Dan ini Win, by the way, bahasa untuk cari cara tahu bahasa kasih kita gimana itu di Google banyak ya Win ya? Ada di Google, kita bisa cari aja kita love language. Kita isi sendiri ya? Nah, kita benar-benar ada formnya, jadi kita bisa isi mungkin yang 5-10 menit. Dengan jujur ya kita, karena kalau mau hubungan itu harus dilandasi sama kejujuran juga kan. Iya. Oke Win, wah poin pertama bagus banget Win, gue diberkatin banget loh. Thank you Jay. Nah itu poin pertama ya guys. Yang pertama guys, ini dari Koko Alwin nih, sesepuh kita nih, pelajarin, kita harus pelajarin bahasa kasih, kita harus sengaja, harus dengan usaha, supaya dapetin yang namanya jong tadi. Oke Win, itu poin pertama yang luar biasa. Kalau poin kedua yang lu mau sampaikan apa Win? Oke, ini nggak kalah penting, ini terpenting sebenarnya nih. Poin kedua, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek dalam hubunganmu. Jadi ketika kita punya jalin hubungan dengan siapapun, tapi di sini pasangan ya, melibatkan Tuhan tuh benar-benar
yang terutama dan utama Ji dalam hubungan kita nih. Oh, oke oke. Jadi ini ada istilah bagus nih Ji. Hmm. Bayangkan ini segitiga ya, triangle. Iya. Ya, triangle itu sudut kiri bawah sama sudut kanan bawah ini adalah kita, ya, pria dan wanita. Iya. Tetapi kalau di atasnya bukan Tuhan, itu pasti akan retak, Ji. Jadi kita harus gantungkan hubungan kita, di tengah-tengah kita adalah Tuhan. Nah, sudut yang paling atas adalah Tuhan tuh. Jadi bayangin ya teman-teman semua ya. Di atas Tuhan, kita itu di bawah. Harus pria dan wanita. Nah, itu kalau dalam hubungan, oke? Nah, itu penting banget, Ji. Kenapa gue bisa bilang penting? Soalnya aplikasinya nih, ketika kita mencari Tuhan gitu ya, kalau ada masalah mencari Tuhan sama kita mencari manusia tuh beda banget hasilnya. Bayangkan kalau triangle ini ada masalah, si cowok itu kan nggak bisa kemana-mana kan, bukan lingkaran ya, kita ada segitiga itu ya. Jadi kemana-mana ke Tuhan pasti kan. Kita ke Tuhan, si cewek juga ke Tuhan, ya kan, dia dapat hikmat, ada kasih Tuhan, kita bisa saling mengampuni. Tapi kalau Tuhan itu bukan di tengah-tengah kita lari ke tempat yang nggak benar kah, atau teman yang salah, kan banyak banget kan kata-kata yang menguatkan, tetapi kalau nggak berdasarkan firman, pasti ujung-ujungnya nyalahin dia lah dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan tuh ada hikmat khusus di dalam firman Tuhan tuh. Nah, aplikasinya gimana tuh? Yang melibatkan Tuhan juga. Jadi aplikasinya gue hampir tiap malam itu ada doa jam khusus, J. Oke. Wah. Nah, itu banget. Balik lagi kayak poin pertama, dibangun dengan sengaja, inisiatif. Gue yang inisiatif dulu, kita sepakat. Kita harus ada doa khusus nih. Supaya nanti terbiasa. Karena gue fokusnya juga untuk membangun keluarga nih. Ya kan, J? Ada jam khusus dengan sengaja membaca Alkitab bersama. Berdoa satu sama lain. Jadi kita saling doakan satu sama lain tuh saling menguatkan juga. Walaupun nggak ada yang sempurna kan, tapi kita belajar untuk saling membangun satu sama lain tuh lewat doa kita, lewat membaca Alkitab. Walaupun nih J ya, suatu kali mungkin gue nggak bersama dia dan lain sebagainya, tetapi itu fondasi yang kuat ditanam di dalam diri kita nih. Ya, bukannya dia harus udah sama kita nih, nggak, belum tentu juga. Tetapi paling nggak kita sudah membangun diri kita dengan apa yang Tuhan mau dalam hubungan kita tuh, J. Itu ada ayatnya, J. Bagus. Oke. Di mana, Win? Di Pengkhotbah 4 ayat 12. Kita bisa buka sama-sama di Pengkhotbah 4 ayat 12 nih, ngomong firman Tuhan bilang begini. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, jadi kalau ada 3 tali itu tidak mudah diputuskan. Gue percaya 3 tali itu berbicara juga tentang kalau ada Tuhan di dalam hubungan kita nggak mudah untuk diretakkan. Kalau memang ini kehendak Tuhan ya pasti banyak banget sih tantangan, pasti banyak banget yang nggak suka sama kita, entah roh jahat, iblis pengen kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau hubungan kita Tuhan itu bisa terhindar dari mungkin dosa seksual, mungkin kata-kata yang sia-sia mungkin ya, karena Tuhan yang memulihkan hubungan kita. Betul banget, Win. Wah, ini poin kedua, Win. Wah, itu poin kedua. Kalau gue bisa dan dapetin, Win ya, poin kedua ini berarti melibatkan Tuhan dalam aspek hubungan kita ya. Jadi dalam apapun itu, Win ya, ketika lagi berantem, libatkan Tuhan. Ketika kita lagi nggak enakan, libatkan Tuhan. Ketika kita harus memilih pilihan berat, harus libatin Tuhan bareng-bareng, Win ya. Dan tadi contoh-contohnya lu bilang dengan berdoa bersama gitu kan. Banyak anak muda pacaran itu tuh nggak ngelibatin Tuhan. Doa bareng aja tuh nggak pernah. Gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak di sini yang udah punya pasangan ataupun yang belum punya pasangan, ini juga hal yang penting untuk kalian pelajarin. Kalau melibatkan Tuhan dalam aspek hubungan kita, dalam semuanya, itu akan mengubah semuanya, Win ya. Cara kita memandang masalah, cara kita memandang pasangan, cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan, kalau kita melibatkan Tuhan, itu pasti beda kayaknya, Win ya. Betul. Iya, benar. Tadi mungkin juga salah satu toolsnya adalah kita bisa doa bareng ya, Win, tadi lu bilang. Kita mungkin bisa baca Alkitab bareng, kita bisa untuk berdoa satu sama lain gitu ya. Iya. Wah, Win,
Ini emang bener-bener lu pengaruh cinta lu kayaknya, Win, ya? Bukan, kita sama-sama belajar. Nggak ada yang sempurna kan, Ji? Iya, enggak. Tapi kita belajar terus lah. Oke, jadi Belajar guys, terus. hari ini yang menonton sharing hari ini dari Koko Alwin, jadi ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama itu untuk mendapatkan jong, kasih yang lebih dalam, kita yang pertama tadi harus usaha dan sengaja. Ya, kita nggak bisa cuma let it flow. Let it flow itu dalam sebuah hubungan yang serius, itu tuh nggak bagus banget. Kita harus usaha, kita harus sengaja, kita mau pelajarin apa yang mereka suka, apa pelajarin yang mereka nggak suka. Dan ketika lagi susah, lagi sulit, ya kita mau sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak gitu guys. Dan yang kedua tadi melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hubungan kita. Dalam aspek hubungan kita. Jadi ketika kita lagi down, ketika kita lagi berantem, harus memilih sesuatu, in everything kita harus libatin Tuhan ya. Seperti segitiga yang tadi Alwin bilang ya, Win. Jadi kita di bawah dan di atas ada Tuhan. Dan aku berharap guys, hari ini yang punya pasangan ataupun belum yang punya pasangan, yang belum punya pasangan khususnya nih, ini adalah bekal yang sangat baik untuk kalian. Kita belajar dari orang-orang yang sudah punya pengalaman, dan untuk kalian yang sedang mengalami hal yang sama, kita belajar supaya kita bisa memiliki hubungan yang lebih dalam. Nah, Win, thank you banget Win. Hari ini udah sharing, dan hari ini kita akan tutup di dalam doa, Win ya. Yes. Oke. Bapak yang baik, yang berterima kasih karena hari ini kami boleh belajar sebuah hal yang penting, di mana kita bisa mengasihi karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kita, dan di mana kita bisa memiliki namanya deeper connection, deeper relationship, yaitu harus diusahakan, dan kita boleh melibatkan Engkau Bapa dalam hubungan kita. Dan biar firman hari ini tidak datang dengan sia-sia Tuhan, tetapi boleh kami lakukan di dalam hubungan kami, dan boleh menjadi bekal yang baik untuk para teman-teman kalian yang masih jomblo. Biar Engkau juga berkati Alwin Tuhan, hubungannya dengan pasangannya, biar Engkau pimpin terus, biar pasangan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kami mau akhiri juga firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan bersama, amin. Oke guys, terima kasih. This is the end of our sermon. God bless you all.